Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, banyak masyarakat baik dari kalangan bawah, kalangan menengah, bahkan kalangan pejabat ini menuntut agar Pak Prabowo Subianto ini mencopot Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden dalam bidang kerukunan beragama. Ya, permintaan pencopotan ini berawal dari viralnya video dari Gus Miftah yang melontarkan kalimat-kalimat yang tidak manusiawi, kalimat-kalimat yang dianggap tidak beradab, tidak bertata krama, dan kalimat-kalimat yang cenderung merendahkan wong cilik, yakni penjual es teh dari Magelang yang namanya Pak Sun Haji. Bahkan saya lihat hari ini petisi pencopotan Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden dalam bidang kerukunan beragama ini sudah mencapai 200.000 lebih. Ini artinya apa? Artinya masyarakat ini banyak mayoritas yang mendukung pencopotan dari Gus Miftah dari jabatan khusus presiden, utusan khusus presiden, yakni dalam bidang kerukunan beragama. Kalau menurut saya sendiri bagaimana? Jadi banyak yang bertanya kepada saya, kalau menurut saya bagaimana? Kalau menurut saya, ya lebih baik dicopot. Lebih baik dicopot dari jabatan utusan khusus presiden dalam bidang kerukunan beragama. Kenapa lebih baik dicopot? Saya punya beberapa alasan. Yang pertama, kalau tidak dicopot, kalau tidak dicopot dari jabatan khusus utusan presiden dan Gus Miftah, saya prediksi ya tidak bisa menghindari kalimat-kalimat yang serupa dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada penjual es, karena memang itu karakter dia. Sehingga kalau tidak dicopot kemudian dia terus berdakwah, maka yang dianggap rendah, yang dianggap tidak beradab itu adalah bangsa kita, bangsa Indonesia, bukan Gus Miftah sendiri. Kenapa? Karena ada embel-embelnya dia sebagai jabatan khusus ya presiden dalam bidang kerukunan beragama. Ya, kalau sudah dicopot dia ngomong apa, ya sudah, negara terbebas, presiden terbebas, wong dia tidak menjabat sebagai utusan khusus kok, sudah tidak menjabat lagi kok, silahkan. Akan tetapi sekali lagi, kalau tidak dicopot, maka nama baik Indonesia, nama baik Presiden Pak Prabowo akan tercoreng di mata dunia. Kemudian yang kedua, ya, bahwa apa yang tidak, atau kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Gus Miftah, kalau kita lihat ya secara keseluruhan, tidak hanya kepada Pak penjual es teh saja. Kalau kita lihat, coba para sahabat bisa lihat ceramah-ceramah dari Gus Miftah, kalimat-kalimatnya hampir sama. Ya, hampir sama. Sehingga ya kalau tidak dicopot, masyarakat atau negara-negara beranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Miftah itu mencerminkan adab dan tata krama Indonesia. Kalau tidak dicopot, makanya lebih baik dicopot. Kemudian yang ketiga, ya,
Yang ketiga, dakwah yang menggunakan kalimat-kalimat seperti Gus Miftah ini adalah dakwah yang tidak memenuhi standar pendakwah yang baik dan mengikuti norma dan etika berdakwah. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya ini ya menurut saya banyak yang kotor sih, banyak merendahkan. Padahal yang mendengarkan audiennya di situ bukan orang dewasa saja. Bukan orang dewasa saja, tapi anak kecil juga datang di situ. Dan anak kecil ini memorinya dalam memahami sesuatu itu luar biasa. Apalagi perkataan. Sehingga kalau anak kecil datang ke pengajian Gus Miftah, sedikit banyak pasti meniru perkataan dari Gus Miftah. Dan ini akan merusak generasi bangsa kita. Gitu loh. Ya. Makanya lebih baik dicopot. Dan sekali lagi kemarin pernah saya bahas bahwa dakwanya Gus Miftah ini tidak sesuai dengan pendakwah yang memenuhi standaritas etika dan norma dalam berdakwah, sebagaimana yang dijelaskan oleh abangnya Gus Mus di dalam salah satu kitabnya yang membahas khusus tata cara berdakwah, yakni beliau Kiai Haji Bisri Mustafa. Dijelaskan secara gamblang, dan kalau kita sudah membacanya atau melihat video saya, ya penjelasan-penjelasan yang diutarakan oleh Kiai Haji Bisri Mustafa dalam salah satu kitabnya, pasti paham. Oh, ternyata dakwanya Gus Miftah ini tidak memenuhi standaritas pensyaratan pendakwah, ya, tidak memenuhi standaritas pendakwah yang memenuhi norma dan etika dalam berdakwah. Itu loh. Kemudian, ya, yang keempat, Gus Miftah sendiri kan menjabat jabatan, ya, khusus presiden, utusan khusus presiden dalam hal, ya, dalam hal kerukunan beragama. Nah, kerukunan beragama, untuk memupuk kerukunan beragama di Indonesia itu salah satunya adalah tidak sering melontarkan kalimat-kalimat yang cenderung rasis, mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur merendahkan orang cilik, orang lain, ya. Dan kalau kita melihat track record video ceramahnya Gus Miftah, semuanya hampir ada kata-kata yang merendahkan. Coba lihat saja. Dan ini paradok dengan jabatannya sendiri. Jabatannya sebagai utusan khusus presiden dalam bidang kerukunan beragama, akan tetapi perkataan dari Gus Miftah itu sendiri merusak kerukunan beragama itu sendiri. Makanya lebih baik dicopot. Nah, ini belum berlanjut loh, ya. Mumpung belum rame-rame amat, ya. Yang viral ya cuma satu kemarin itu. Kalau tidak dicopot, segera dicopot, ya, maka kelakuan-kelakuan dari Gus Miftah ini akan viral lagi yang lain, dan ini justru akan merusak martabat bangsa kita, karena masih tetap menjabat sebagai jabatan utusan khusus presiden dalam kerukunan beragama, ya, itu. Kemudian, ya, nggak tahu itu siapa itu yang menganggap bahwa Gus Miftah itu adalah aset bangsa. Lah ini, ya Allah, ya, bukan aset bangsa itu, bukan begitu. Masa aset bangsa itu perkataannya begitu? Tidak, ya, tidak. Kalau membela ya silakanlah, tapi ya jangan keterlaluan seperti itulah, ya. Masa aset bangsa itu mengeluarkan kata-kata kotor, sering mengeluarkan kata-kata yang merendahkan masyarakat Indonesia sendiri, tidaklah. Nah, dan kalau yang
masih ngotot, loh itu kan bercandaan, itu ciri khas dia dalam berdakwah. Oke, silahkan kalau berpendapat semacam itu, akan tetapi jabatannya ini harus dicopot agar bangsa kita tidak ikutkan gitu loh. Presiden kita tidak diikut-ikutkan. Kalau Anda mengatakan begitu, itu sekedar guyonan, ya silakan. Tapi jabatan Gus Miftah dari utusan khusus presiden dalam bidang kerukunan beragama harus dicopot agar Indonesia dan Pak Prabowo presiden kita tidak dikait-kaitkan dengan Gus Miftah, kelakuan Gus Miftah selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.